Tiongkok baru-baru ini membuat pengumuman penting di sebuah pertemuan puncak di Beijing, menjanjikan pinjaman dan pendanaan sebesar 783 triliun rupiah untuk berbagai negara Afrika. Jumlah ini cukup besar, tetapi apa artinya bagi Afrika? Akankah investasi ini mengangkat benua tersebut atau akan menimbulkan kesulitan? Dalam video hari ini, kita akan membahas masalah ini secara mendalam dan memahami implikasi dari investasi Tiongkok. Jika Anda menyukai video kami, silakan klik untuk berlangganan agar Anda tidak ketinggalan video terbaru kami. Sekarang, mari kita masuk ke topik hari ini. Selama lebih dari 10 tahun, Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar Afrika, terlibat dalam perdagangan yang ekstensif. Dengan investasi sebesar 783 triliun rupiah ini, mereka bertujuan untuk meningkatkan keuntungan sambil memberikan dukungan finansial yang cukup besar. Namun, ini bukan sekedar hadiah. Ini adalah inisiatif strategis yang dirancang untuk menciptakan jutaan lapangan kerja dan mendanai berbagai proyek infrastruktur di seluruh Afrika. Bayangkan jalan yang lebih baik, rel kereta api yang ditingkatkan, dan bandara baru, bersama dengan akses yang lebih baik ke listrik dan internet cepat. Pembangunan infrastruktur ini sangat penting bagi kemajuan Afrika, karena jalan dan listrik yang andal sangat penting bagi bisnis dan kehidupan sehari-hari. Selain itu, Tiongkok tidak hanya menyediakan dana, mereka juga berbagi pengetahuan dan teknologi dalam bidang manufaktur. Ini berarti negara-negara Afrika akan mulai mengubah bahan mentah menjadi produk barang jadi. Ini adalah perubahan yang besar. Mari kita bahas lebih lanjut keuntungan ini. Pertama, penciptaan lapangan kerja merupakan manfaat utama. Dengan peningkatan investasi dalam infrastruktur, jutaan lapangan kerja akan diciptakan. Ini membuka peluang dalam konstruksi, teknik, dan teknologi. Para pencari kerja akan menemukan jalur karir yang baru dan menarik. Lebih banyak lapangan kerja menghasilkan lebih banyak uang di masyarakat, yang akan meningkatkan ekonomi lokal. Bagi para pelajar dan profesional muda, ini dapat berarti peluang yang tidak pernah mereka bayangkan. Kedua, peningkatan infrastruktur menghasilkan perjalanan yang lebih baik dan komunikasi yang lebih cepat. Listrik yang andal berarti Anda dapat mengisi daya ponsel tanpa khawatir tentang pemadaman listrik, dan transportasi yang efisien membantu petani memasarkan produk mereka dengan cepat, sehingga meningkatkan sektor pertanian. Ketiga, berbagi teknologi dan pengetahuan dengan dukungan Tiongkok akan meningkatkan manufaktur secara drastis di negara-negara Afrika. Ini berarti lebih banyak pabrik, lebih banyak produk, dan akhirnya lebih banyak lapangan kerja. Fokusnya adalah pada penambahan nilai pada sumber daya Afrika, bukan hanya mengekspor bahan mentah, yang akan mengubah ekonomi dan mendorong stabilitas dan pertumbuhan. Semua orang ingin melihat negaranya sukses dengan produk dalam negeri. Mari kita pertimbangkan gambaran yang lebih besar. Investasi ini lebih dari sekedar pembangunan lokal. Investasi ini bertujuan untuk menghubungkan Afrika dengan ekonomi dunia. Bayangkan produk-produk Afrika tersedia di toko-toko di seluruh dunia. Dengan infrastruktur dan manufaktur yang lebih baik, Afrika akan memainkan peran penting dalam perdagangan dunia. Hal ini akan menghasilkan lebih banyak kemitraan, inovasi, dan kehadiran global yang lebih kuat. Namun, ada beberapa masalah yang perlu diatasi. Pertama, ada masalah perangkap utang. Hal ini terjadi ketika negara-negara mengambil pinjaman yang tidak dapat mereka bayar, yang menyebabkan utang yang besar kepada Tiongkok. Ini seperti terjebak dalam siklus pinjaman tanpa jalan keluar.
Jika negara-negara Afrika berjuang untuk membayar kembali pinjaman ini, mereka harus menyerahkan kendali atas sumber daya atau proyek-proyek vital kepada Tiongkok yang merupakan masalah. Kedua, transparansi menjadi perhatian. Seringkali, rincian kesepakatan ini tidak sepenuhnya dibagikan kepada publik, yang akan mengakibatkan korupsi dan salah urus. Ketika perjanjian dibuat secara rahasia, sulit bagi warga negara untuk mengetahui apakah mereka benar-benar diuntungkan, atau jika ada yang diuntungkan secara tidak adil. Ketiga, kita harus mempertimbangkan dampak lingkungan. Proyek infrastruktur dapat merusak lingkungan jika tidak ditangani dengan baik. Masalah seperti penggundulan hutan, polusi, dan gangguan terhadap ekosistem lokal dapat timbul akibat pembangunan jalan dan pabrik. Hal ini penting karena berdampak pada lingkungan dan masyarakat yang bergantung padanya. Terakhir, ada masalah hak asasi manusia. Sementara beberapa negara Afrika memandang Tiongkok sebagai mitra yang dapat diandalkan, ada kekhawatiran tentang catatan hak asasi manusia Tiongkok. Sejarah mereka menimbulkan kekhawatiran. Negara-negara perlu berhati-hati dalam bermitra dengan mereka yang mengabaikan hak asasi manusia, karena hal ini dapat menghambat kemajuan dan pembangunan. Sekarang, mari kita telaah situasi politiknya. Meningkatnya kehadiran Tiongkok di Afrika mengarah pada diskusi penting yang menantang pengaruh Barat. Selama bertahun-tahun, negara-negara Barat telah memegang pengaruh besar di Afrika, tetapi keterlibatan Tiongkok mengubah dinamika itu. Negara-negara Afrika memandang Tiongkok sebagai mitra yang menawarkan bantuan tanpa tuntutan politik yang ketat, yang akan menarik, terutama bagi mereka yang merasa tertekan oleh harapan Barat. Namun, ada perspektif lain. Beberapa kritikus mengklaim bahwa tujuan utama Tiongkok adalah untuk mengekstraksi sumber daya. Mereka berpendapat bahwa meskipun Tiongkok menawarkan bantuan untuk pembangunan, Tiongkok mengharapkan sumber daya yang berharga sebagai imbalannya. Jika negara-negara Afrika tidak waspada, mereka dapat berakhir dengan memberikan sumber daya penting tanpa menerima pertukaran yang adil. Sekarang setelah kita membahas sisi positif, negatif, dan potensi masalahnya, jelaslah bahwa kehati-hatian diperlukan. Mari kita bahas beberapa pokok bahasan utama. Pertama, bagaimana negara-negara Afrika dapat memperoleh manfaat dari investasi Tiongkok tanpa terlilit utang. Sangat penting bagi negara-negara ini untuk bersikap bijak tentang pinjaman yang mereka terima, menyeimbangkan kebutuhan pembangunan mereka dengan tanggung jawab finansial. Mereka mungkin ingin meminta saran dari para ahli keuangan atau menjajaki opsi pendanaan lainnya. Kedua, apa yang dapat dilakukan negara-negara Barat untuk membantu pembangunan Afrika di tengah meningkatnya pengaruh Tiongkok? Negara-negara Barat harus terlibat dengan negara-negara Afrika dengan cara yang penuh rasa hormat dan bermakna, dengan berfokus pada kolaborasi daripada persaingan dengan Tiongkok. Mungkin sudah saatnya bagi mereka untuk mengubah strategi ke arah membangun kemitraan jangka panjang, bukan hanya memberikan bantuan. Ketiga, bagaimana kita dapat memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam perjanjian Tiongkok-Afrika? Negara-negara Afrika harus mengadvokasi kontrak yang jelas dan transparansi. Warga negara harus diberitahu tentang perkembangan di negara mereka, untuk meminta pertanggungjawaban para pemimpin mereka. Mereka dapat menggunakan teknologi seperti sistem manajemen data untuk memantau perjanjian dan memastikan pelaksanaan yang tepat. Terakhir, apa saja kemungkinan dampak lingkungan dan sosial dari proyek infrastruktur Tiongkok di Afrika? Sangat penting untuk mempertimbangkan lingkungan dan masyarakat. Harus ada keseimbangan antara pembangunan dan perlindungan sumber daya alam.
Negara-negara perlu memprioritaskan praktik ramah lingkungan dan memikirkan dampak jangka panjang pada ekosistem mereka. Negara-negara Afrika dapat mengadopsi 5 strategi untuk mengelola hubungan mereka yang rumit dengan Tiongkok. Pertama, mereka harus mempertimbangkan untuk menciptakan pendekatan terpadu untuk terlibat dengan Tiongkok. Ini dapat melibatkan pembentukan aliansi regional untuk menegosiasikan kesepakatan yang lebih baik, atau mengadakan diskusi publik tentang dampak investasi Tiongkok. Mengenai investasi Tiongkok senilai 783 triliun rupiah di Afrika, hal itu menghadirkan peluang dan kesulitan. Di satu sisi, investasi ini dapat meningkatkan pembangunan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan infrastruktur. Di sisi lain, ada kekhawatiran yang besar tentang utang, transparansi, dan masalah lingkungan. Saat mereka melangkah maju, perencanaan yang cermat dan tata kelola yang baik sangat penting. Negara-negara Afrika harus menavigasi situasi investasi ini dengan bijak untuk memastikan mereka memperoleh manfaat sambil menjaga sumber daya dan nilai-nilai mereka. Tujuannya adalah untuk menemukan keseimbangan antara pembangunan dan keberlanjutan. Bagaimana menurut Anda? Apakah investasi Tiongkok merupakan keuntungan bagi Afrika atau akan menjadi beban? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Jika Anda merasa video ini informatif, silakan sukai, bagikan, dan berlangganan.